Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di acara kelas pendalaman Alkitab. Dan malam hari ini adalah sesi pertama dari sebuah topik yang baru, yaitu berdamai dengan Allah. Diambil dari buku tulisan Pak Eras, ini bukunya, Berdamai dengan Allah. Ya. Dan ini adalah sesi yang pertama. Seperti biasa ini akan dibagi menjadi 5 sesi, 5 kali pertemuan, dan setiap pertemuan sekitar 6 topik yang akan dibahas. Oke, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembali belajar kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian supaya kami memahami apa yang Tuhan ajarkan bagi kami malam hari ini Tuhan. Biar pemahaman kami akan kebenaran boleh semakin diperkaya dan itu boleh mengubah hidup kami Tuhan. Berkati kami semua yang hadir Tuhan, ya Tuhan menjamah kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Malam hari ini kita ada 6 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, lautan kematian, yang kedua, katalasso, nanti kita akan bahas apa ini katalasso, ini bahasa Yunani ya. Yang ketiga, harus bertindak. Yang keempat, perjuangan untuk rekonsiliasi. Yang kelima, mengubah diri. Dan yang keenam, erkomai. Ini bahasa Yunani juga ya. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang lautan kematian. Berbicara mengenai kedahsyatan Allah, biasanya orang hanya menghubungkan dengan keberadaan kuasanya yang melampaui segala sesuatu, tetapi tidak menghubungkannya dengan kesuciannya. Di dalam kesuciannya, Allah menghendaki umat pilihan untuk berkeadaan kudus seperti dirinya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kalau seseorang benar-benar menyadari hal ini, maka ia memiliki perasaan takut yang sepatutnya akan Allah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Seandainya saat ini kita berhadapan dengan Allah yang dapat mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, pasti ada kegentaran, sekaligus ketakutan yang tidak dapat dibayangkan, yaitu kalau kita masih berkeadaan belum memiliki kesucian atau keadaan moral seperti yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, kesempatan di mana kita masih dapat membenahi diri sekarang ini harus digunakan sebaik-baiknya. Sebab kalau kita sudah menutup mata, berarti kesempatan itu tidak ada lagi. Pastilah akan ada penyesalan yang tidak terlukiskan, ratap tangis dan kertak gigi. Suatu hari nanti pasti kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Tuhan yang mempercayakan kehidupan ini untuk kita jalani sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kehidupan diberikan oleh Tuhan bukan sesuatu yang gratis. Kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Ini adalah realitas dahsyat yang tidak bisa kita hindari. Pada umumnya orang tidak tahu kapan giliran masuk ke dalam peti mati. Realita kepastiannya pasti tahu. Tetapi ironis, banyak orang tidak mempedulikan hal tersebut. Hal ini nyata dalam perilakunya yang tidak sungguh-sungguh takut akan Allah. Tidak sungguh-sungguh memperkarakan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa memang mereka tidak menghormati Allah secara patut dan tidak berlindung kepadanya dari kedahsyatan kekekalan.
Jadi orang tahu suatu hari pasti mati, tetapi tidak memperkarakannya dengan sungguh-sungguh. Banyak orang berpikir bahwa saat kematiannya masih jauh, sehingga mereka kurang peduli terhadap realitas pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidupnya dalam kekekalan. Bila hal ini berlarut-larut, maka mereka tidak pernah memiliki kesadaran bahwa kematian adalah sebuah realitas sampai mereka mati. Jadi kebiasaan menunda itu sangat membahayakan. Menunda untuk bertobat, menunda untuk hidup suci, wah itu berbahaya. Tidak sedikit mereka yang sudah berumur sangat tua berpikir kalau dirinya masih bisa memperpanjang umurnya. Apalagi kalau memiliki kekayaan yang berlimpah. Ia berpikir seakan-akan bisa menunda kematian. Memang, kadang-kadang tindakan medis bisa memperpanjang usia, tetapi tidak akan bisa membatalkan kematian. Jadi umur bisa diperpanjang lah kalau orang banyak uang, dia bisa bayar dokter, beli obat, dan sebagainya, tetapi tidak membatalkan kematian. Tetap satu hari pasti dia akan mati. Tuhan sendiri telah mengatakan bahwa masa hidup manusia 70 tahun. Dan jika kuat, 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan manusia melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Sekarang tentang kata lasso ya. Pada umumnya orang takut menghadapi kematian, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh digentarkan oleh kematian tersebut, sehingga mereka tidak melakukan upaya untuk mempersiapkan diri menghadap pengadilan Allah. Jadi ini ironis sekali ya. Udah tahu takut mati, tetapi kematian tidak dipersiapkan dengan baik. Seharusnya realitas kematian yang bisa menyebut orang setiap waktu menjadi realitas yang semestinya sangat menggetarkan jiwa. Jadi kalau dia memiliki perasaan krisis, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Seharusnya seseorang tergetarkan oleh realitas kematian dan kekekalan, sehingga ia memiliki kegentaran yang patut terhadap Allah dan berusaha untuk hidup kudus seperti Allah. Orang rajin ke gereja sebagai jemaat, aktivis, bahkan pendeta, belum tentu memiliki kegentaran yang patut terhadap Allah. Orang yang benar-benar memiliki kegentaran terhadap Allah pasti berusaha hidup dalam perdamaian dengan Allah. Perdamaian dengan Allah artinya berusaha untuk memiliki kehidupan yang tidak melukai hati Allah sama sekali. Ya, otomatis ya kalau kita berdamai dengan Allah ya kita pasti mengusahakan untuk tidak mengecewakan hati Allah, tidak melukai hati Allah sama sekali. Penyesatan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen dewasa ini adalah kalau sudah merasa percaya kepada Tuhan, berarti sudah berdamai dengan Allah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana percaya itu. Jadi pengertian percayanya masih salah ya. Perdamaian dengan Allah tidak bisa terjadi secara otomatis hanya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus ada usaha dari setiap orang untuk berdamai dengan Allah, yang oleh karenanya Paulus mengatakan kepada orang percaya agar memberi diri diperdamaikan. Nah, kata diperdamaikan atau didamaikan dalam ayat ini menggunakan satu kata, yaitu kata lasso. Yang rata-rata semua Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan reconcile. Jadi kalimat berilah dirimu diperdamaikan diterjemahkan be reconciled to God, gitu ya. Berilah dirimu diperdamaikan. Dalam ayat-ayat di atas jelas sekali ditunjukkan kepada kita adanya dua aspek. Juga bisa berarti dua pihak dalam perdamaian itu.
Jadi kalau perdamaian kan selalu ada dua pihak ya. Yang pertama adalah pihak Allah, yang kedua adalah pihak manusia. Pertama, ketika kita masih seteru, kita belum bertobat dan mungkin belum mengenal Yesus, Yesus sudah mati bagi kita. Seperti Paulus yang tadinya bernama Saulus, malah masih menganiaya orang percaya, sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Artinya Yesus sudah mati untuk Paulus. Walaupun Saulus waktu itu ya, menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Aspek kedua, dari pihak kita, ketika firman Tuhan mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, dalam 2 Korintus 5 ayat 19, dinyatakan bahwa ada tanggung jawab dari pihak kita untuk memberi diri didamaikan dengan Allah. Kenyataannya, yang kita saksikan dalam kehidupan banyak orang Kristen, mereka tidak mengerti adanya tanggung jawab ini. Jadi pihak pertama, yaitu pihak Allah, memberi diri untuk berdamai kepada manusia, tetapi aspek yang kedua, pihak manusia juga harus memberi diri didamaikan dengan Allah, harus direspon dengan benar gitu. Banyak orang merasa kalau sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang mati di kayu salib, mengangkut dosa dan menjadi pendamai antara Allah dan manusia, maka mereka secara otomatis sudah berkeadaan diperdamaikan dengan Allah. Padahal faktanya mereka belum berdamai dengan Allah. Perhatikan ya kalimatnya. Jadi merasa sudah didamaikan dengan Allah, padahal belum. Memang Yesus membawa pendamaian, namun banyak orang Kristen yang belum memberi dirinya diperdamaikan dengan Allah. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya belum berdamai dengan Allah. Sebab mereka masih mencintai dunia dan tidak hidup dalam kekudusan Allah. Itulah sebabnya tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk membangun perdamaian dengan Allah. Pada waktu merayakan Natal bulan Desember, semua orang Kristen mengatakan bahwa Yesus telah datang ke dunia. Kedatangannya menyelamatkan manusia. Banyak orang Kristen berpikir bahwa keselamatan diterima secara otomatis ketika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, ini kesalahan fatal ya sebetulnya ya. Dipikirnya ketika mengakui Yesus otomatis selamat. Kemudian mereka merasa sudah berdamai dengan Allah karena mengakui Yesus adalah sarana pendamaian antara Allah dengan manusia. Doktrin teologi pada umumnya mengatakan demikian, sehingga diyakini bahwa mengakui Yesus sebagai sarana pendamaian antara Allah dengan manusia berarti sudah berkeadaan berdamai dengan Allah. Ini sebuah pengajaran yang menyesatkan. Banyak teolog dan jemaat yang mendengar ajarannya berpandangan demikian. Keadaan ini menempatkan mereka menjadi orang yang beragama Kristen tanpa perdamaian dengan Allah atau tanpa keselamatan. Keadaan ini mengkondisi mereka tidak mengerjakan keselamatan, sehingga kehidupan mereka tidak dikembalikan ke rancangan semula. Kita harus melihat bahwa pendamaian dengan Allah memiliki dua aspek. Pertama, ketika kita masih belum mengenal Yesus, Yesus sudah mati bagi kita. Ini pendamaian aspek secara pasif. Ya, kita belum mengenal Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Yang kedua, tanggung jawab dari pihak kita untuk memberi diri didamaikan dengan Allah dengan usaha mengubah diri, yaitu tidak mencintai dunia dan hidup dalam kekudusan. Ini dua aspek penting ya, tidak mencintai dunia dan hidup dalam kekudusan. Banyak orang Kristen merasa sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga tidak ada usaha yang sungguh-sungguh di dalam mengisi
hidup kekristenannya untuk melakukan pendamaian dengan Allah. Padahal mereka belum berdamai dengan Allah sesuai yang dimaksud Alkitab. Dengan keadaan ini, banyak orang Kristen sedang menuju kegelapan abadi. Sekarang yang keempat, perjuangan untuk rekonsiliasi. Banyak orang Kristen yang berpandangan bahwa kematian Yesus di kayu salib secara otomatis telah memperdamaikan dirinya dengan Allah. Ini sebenarnya sama dengan pandangan bahwa mengakui Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia, maka secara otomatis mereka sudah berdamai dengan Allah. Ini berarti semua orang Kristen yang merasa sudah percaya kepada Yesus sudah memiliki keselamatan. Padahal, nah ini ada padahalnya ya, penebusan yang dilakukan oleh Yesus harus diterima dengan iman. Oleh karena kesalahan pengertian tersebut, maka banyak orang Kristen yang sebenarnya belum diselamatkan atau belum benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan. Kalau sampai Paulus mengatakan demikian, berarti harus ada usaha dari pihak manusia juga untuk menciptakan atau membangun perdamaian tersebut. Jadi harus ada respon yang benar, yang memadai, baru bisa tercipta perdamaian itu antara Allah dengan manusia. Hal ini sama dengan nasihat Paulus agar orang percaya mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan artinya berjuang mengubah diri untuk menjadi serupa dengan Yesus. Filipi 2 ayat 5-7. Agar dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah dan berinteraksi dengan Dia sebagai anak Allah, Bapa kita. Jadi kalau keadaan kita belum seperti yang Bapa kehendaki, itu berarti belum berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah sama artinya dengan rekonsiliasi dengan Allah. Rekonsiliasi artinya tindakan untuk memulihkan hubungan yang sudah putus atau rusak atau retak dari dua belah pihak. Jadi pemulihan hubungan ya, rekonsiliasi itu ya. Reconcile tadi apa? Katalaso ya. Kemudian agar terjalin hubungan seperti semula atau sesuai dengan maksud hubungan atau relasi itu diadakan, dua pihak harus aktif. Jadi tidak bisa pihak Allah yang aktif, manusia pasif, nggak bisa. Dua-duanya harus merespon, harus aktif. Dalam rekonsiliasi ada dua usaha untuk menyesuaikan satu sama lain atau menyamakan persepsi dan menghilangkan perbedaan demi harmonisasi hubungan kedua belah pihak. Inilah sesungguhnya keselamatan itu, yaitu proses dari usaha Allah untuk mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah semula. Maksud dikembalikannya manusia ke rancangan semula adalah agar manusia berkeadaan seperti yang dirancang pada awal penciptaan, di mana manusia berpotensi memiliki persekutuan dengan Allah. Potensi untuk bersekutu dengan Allah tidak dimiliki manusia, sehingga manusia dikatakan sebagai kehilangan kemuliaan Allah dan hidup dalam bayang-bayang maut, terpisah dari Allah selama-lamanya di api kekal. Dalam rekonsiliasi dengan Allah, yang harus melakukan perubahan adalah manusia, karena manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah berkhianat kepada Allah. Itu sebabnya dalam proses keselamatan, orang percaya harus mengenal hakikat Allah dengan benar. Harus berusaha dengan segala perjuangan untuk memiliki kodratnya, kodrat Allah. Iman itu respon terhadap karya keselamatan Allah tersebut. Iman adalah tindakan untuk dapat mengalami keselamatan yang Allah sediakan. Mengalami keselamatan artinya memiliki persekutuan kembali dengan Allah dalam standar yang sesuai rancangan semula. Untuk itu, manusia harus diperbaiki untuk berkeadaan bisa bersekutu dengan Allah. Jadi jelas ya definisi keselamatan
itu adalah dikembalikan ke rancangan semula, yaitu manusia yang mampu bersekutu dengan Allah. Oke, ini yang kelima, mengubah diri. Anggapan bahwa dengan percaya kepada status Yesus sebagai juru selamat dan menerima karyanya di kayu salib berarti sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, anggapan itu ya mengakibatkan tidak berusaha untuk mengubah diri secara proporsional. Dan dampaknya adalah banyak orang Kristen terkunci dalam pasivitas. Ya. Jadi orang Kristen tidak berjuang akhirnya karena menganggap bahwa setelah dia mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya sudah diperdamaikan, mau apa lagi begitu. Sehingga dia pasif, sehingga dia berhenti di situ. Pasivitas di sini maksudnya adalah tidak ada usaha yang memadai dalam perjuangan mengubah diri untuk dikembalikan ke rancangan semula. Dalam pasivitas tidak ada usaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Pertanyaan yang harus ditujukan kepada diri sendiri adalah, apakah dalam kehidupan setiap hari kita sudah memiliki persekutuan yang benar dengan Allah sebagai bukti dari perdamaian dengan Allah secara konkret? Itulah sebabnya kita harus jujur mengakui apakah kita sudah menjadi manusia yang berkeadaan bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah atau belum. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rekonsiliasi sejati dapat terwujud kalau orang percaya memiliki kekudusan seperti kekudusan Allah. Hal ini sama dengan orang percaya harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi kalau kita tidak hidup kudus sesuai dengan hakikat Allah, kita tidak bisa rekonsiliasi dengan Allah secara benar. Jadi kita harus berjuang dulu ya. Berjuang. Sebab dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Baru rekonsiliasi itu atau perdamaian dengan Allah itu bisa terwujud. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepadamu. Orang yang menolak hidup dalam kekudusan berarti tidak bersedia mengadakan rekonsiliasi dengan Allah. Hal ini sama dengan menolak Allah sendiri. Yesus mati untuk semua orang, semua manusia, tetapi tidak semua manusia dibenarkan. Sebab yang dibenarkan hanyalah mereka yang dibawa kepada Bapa. Walaupun belum benar, artinya hanya dianggap benar. Bapa menerima kita. Selanjutnya Bapa memberikan Roh Kudus untuk mereka yang dibenarkan agar menuntun mereka kepada seluruh kebenaran supaya mereka mencapai kekudusan seperti Bapa. Jadi prosesnya gitu ya. Walaupun kita belum benar tapi kita diberi Roh Kudus supaya kita hidup benar. Ketika kita merespon, makin lama kita makin benar hidupnya. Tapi kalau tidak merespon, ya tidak jadi benar. Karena itu tidak otomatis. Itu harus lewat perjuangan kita ya. Orang di luar Kristen tidak mengenal pembenaran ini. Nah, ini eksklusifnya ya. Tidak sama orang Kristen dengan orang non-Kristen. Sebab mereka memang tidak dirancang untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dengan demikian, pendamaian hanya untuk umat pilihan yang belajar terus untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Jadi, tetap berbeda orang Kristen dengan orang non-Kristen. Oke, ini topik yang terakhir, erkomai. Yesus memang mati untuk semua orang, tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk diperdamaikan dengan Allah. Dalam harmonisasi hubungan yang eksklusif antara Allah sebagai Bapa dan orang percaya sebagai anak.
sesuai dengan rancangan Allah semula. Harus ada perjuangan untuk mengalami perubahan yang memadai guna mencapai kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah. Jadi manusia yang diperdamaikan dengan Allah itu adalah manusia yang memiliki hubungan yang eksklusif, yang harmonis antara Allah sebagai Bapa dan orang percaya sebagai anak. Jadi hubungannya sangat eksklusif. Tidak semua orang memiliki kesempatan sehingga memiliki pendamaian dan persekutuan yang benar dengan Allah bukan sesuatu yang gratis, melainkan harus ada perjuangan yang mempertaruhkan segenap hidup. Perdamaian adalah persekutuan dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sampai kepada Bapa dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu erkomai, ya. Artinya to come into or unto, datang untuk masuk. Nah, banyak orang Kristen memahami pernyataan Yesus tersebut sekedar bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Padahal bukan sekedar selamat, ya. Tapi ini masuk kepada Bapa itu memiliki hubungan yang sangat eksklusif. Yohanes 14 ayat 6 ini menunjuk hubungan yang khusus antara Allah. Kalau ibarat sebuah visa, orang asing bisa mendapat visa untuk masuk ke Indonesia, tetapi belum tentu bisa masuk ke istana guna bertemu dengan presiden. Kalau masuk ke istana tidak cukup hanya visa, tetapi ia harus menjadi keluarga presiden atau orang penting presiden atau orang yang bertalian dengan pekerjaan istana. Jadi benar-benar spesial. Kalau visa, cuman masuk satu negara saja. Orang yang berbuat baik, yaitu mereka yang mengasihi sesama seperti diri sendiri, bisa masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat, ya, bukan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, tapi sebagai anggota masyarakat. Kalau masuk istana atau rumah Bapa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu hal yang berbeda dari sekedar diperkenan masuk dunia akan datang. Sampai kepada Bapa, erkomai tadi ya, adalah persekutuan yang eksklusif. Persekutuan dengan Allah adalah inti hidup kekristenan yang benar. Jadi kita mesti sadari bahwa kekristenan itu bukan sekedar menjadi orang baik, tetapi memiliki persekutuan eksklusif dengan Allah. Itu baru kekristenan yang benar. Inilah inti berkat keselamatan atau jantung dari kehidupan Kristen. Jika seseorang bisa mencapai kehidupan seperti ini, maka sebenarnya itu lebih dari segala sukses dan keberhasilan apapun di dunia. Itulah harta abadi. Karenanya, kita harus menyediakan segenap hidup kita untuk diproses agar kita didamaikan dengan Allah secara benar. Oke, amin. Saya sudah menyelesaikan pembahasan malam hari ini. Lautan kematian, kata lasso, harus bertindak, perjuangan untuk rekonsiliasi, mengubah diri, dan erkomai. Oke, saya buka ruang diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau mau sharing, mau bertanya. Oke, yuk kalau sudah kita akhiri aja acara pendalaman Alkitab malam hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari boleh berguna dan mengubah pola pikir kita sehingga karakter kita bisa diubahkan, ya, berdamai dengan Allah, ya. Jadi pemahaman kita tentang berdamai dengan Allah lebih tajam gitu, ya. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita akhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemahaman yang Tuhan ajarkan bagi kami, bagaimana seharusnya kami hidup patut dan layak sebagai anak-anak Bapa.
Kami mau berdamai terus, berjuang bagaimana mengisi hidup hari-hari kami, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan semua perbuatan kami Tuhan, baik tutur kata, ucapan, tindakan, pikiran, perasaan kami tidak melukai hati Bapa. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami kepada seluruh kebenaran, supaya kami hidup benar di mata Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami mau melanjutkan aktivitas kami malam hari ini dan kami beristirahat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak David. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Ibu-ibu. Selamat malam.